Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2454 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Di bawah perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara itu adalah gambaran bangsa Israel. Kalau dalam konteks sekarang ini, pohon ara ini adalah gambaran kita orang percaya atau gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada seorang pemilik dari kebun anggur itu yang adalah gambaran Allah Bapa. Dan ada pengurus kebun anggur yang adalah gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan hari ini? Yang pertama Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa pohon ara ini sudah bertumbuh. Dan uniknya dia bertumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kali si pemilik ini datang di kebun anggurnya dan dia memperhatikan rupanya pertumbuhan dari pohon ara ini. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan itu memperhatikan pertumbuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh dengan sehat. Amin. Saudara, kalau kita tidak bertumbuh, sudah pasti kita tidak akan berbuah. Kalau kita tidak bertumbuh, itu artinya kita mati. Dan kalau kita mati, itu artinya akan berakhir menjadi kayu bakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan di sini bahwa si pemilik kebun anggur ini, dia datang untuk mencari buah pada pohon itu.
Tetapi apa? Ia tidak menemukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang pertama, Tuhan mau kita bertumbuh bagi Tuhan. Tuhan memperhatikan pertumbuhan iman kita. Dan pesan yang kedua, kalau kita hidup, itu berarti kita harus menghasilkan buah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Pemilik ini datang ke kebun anggur itu, selain dia mau melihat hasil dari anggur-anggur di kebunnya, dia juga mau menikmati hasil buah dari pohon ara ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kecewanya pemilik kebun anggur ini, dia mendapati bahwa pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya dikasih pohon ara oleh teman pendeta saya. Saudara, pohon ara itu masih pendek, tetapi karakter dari pohon ara itu memang suka berbuah. Jadi sangat-sangat aneh kalau pohon ara dia sudah besar lalu tidak menghasilkan buah. Itu hal yang tidak biasa bagi pohon ara. Karena karakter pohon ara itu dia memang menghasilkan buah. Pohon ara itu kan tidak sama seperti dengan durian, mangga, rambutan yang mengenal musim. Ada musimnya. Berbeda dengan pohon ara. Pohon ara itu tidak mengenal musim, saudara. Dia terus menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup, kita itu harus menghasilkan buah. Amin. Saudara, minimal yang kita hasilkan adalah perubahan karakter. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal orang itu. Dari karakter, saudara. Kalau kita mengaku sudah bertobat, sudah hidup baru, tetapi orang melihat sifat karakter kita tidak ada perubahan, kita masih hidup dalam dosa, kita masih berkata-kata kasar, makian keluar dari mulut kita masih main judi, masih tipu sana, masih tipu sini, masih punya simpanan selingkuhan dan sebagainya, saudara. Itu menandakan kita itu tidak menghasilkan buah yang baik. Karena orang melihat itu hasilnya, buahnya. Kalau kita menghasilkan buah yang tidak baik, itu menandakan bahwa yang kita pelajari ini hal-hal yang tidak baik. Makanya menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, coba saudara evaluasi diri saudara. Saudara sudah mengaku bertobat, sudah berjalan di jalan Tuhan menurut pengakuan saudara, tetapi karakter saudara tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, itu saudara orang akan bertanya-tanya dan yang ada dalam pikiran mereka, saudara ini belajar tentang apa? Jangan-jangan saudara mengaku belajar firman Tuhan, tapi ternyata saudara masih belajar tafsiran mimpi saudara untuk pasang togel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidupnya diperbaharui, hidup baru, hidup dalam pertobatan, dia akan menghasilkan perubahan hidup yang sungguh-sungguh nyata. Saudara, kemarin kita sudah belajar tentang bertobat atau metanoia. Metanoia itu kemarin saya katakan, itu artinya mengubah pikiran dan hati, meninggalkan dosa dan kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang sungguh memberkati orang banyak. Karena mereka melihat kita ada perubahan yang luar biasa. Amin. Kita yang dulunya pemabuk, pengguna narkoba, pezina, penjudi, dan lain sebagainya. Ketika kita mengenal Yesus, kita bertobat, kita meninggalkan itu semua dan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu menghasilkan buah yang lebat. Amin. Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saudara misalnya menanam satu pohon yang dalam pikiran saudara, pohon ini pohon yang sangat-sangat luar biasa unggul. Dia menghasilkan buah yang unggul, saudara. Buah yang lebat. Saudara, saya percaya saudara akan menanti sampai pohon itu menghasilkan buah yang lebat. Dan kalau itu menghasilkan buah yang lebat, saya mau tanya, apakah saudara bahagia atau saudara stres melihat pohon yang saudara tanam menghasilkan buah yang lebat? Sudah pasti saudara senang, betul? Saudara akan membanggakan itu. Saudara akan menceritakan ke sana kemari, sudah. Kepada semua orang, kepada teman saudara, sahabat saudara, kepada tetangga saudara. Saudara akan ceritakan, saudara memiliki pohon yang sangat lebat buahnya, betul? Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita menghasilkan buah yang lebat, Tuhan itu senang. Tuhan itu bangga kepada kita. Karena apa? Kita menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus lapar. Saudara, murid-murid juga lapar. Dan mereka melihat ada pohon ara yang sangat rindang. Daunnya sangat-sangat hijau. Sangat enak dipandang mata, saudara. Dengan harapan pohon ara itu ada buahnya untuk mereka makan. Saudara, betapa kecewanya Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Kenapa? Karena pohon ara itu ternyata tidak ada buahnya. Tadi saya katakan, pohon ara itu tidak sama seperti dengan pohon buah musiman seperti mangga, durian, manggis yang mengenal musim, saudara. Pohon ara tidak mengenal musim. Dia menghasilkan buah terus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ketika mereka tiba di pohon ara itu tidak ada buahnya. Betapa kecewanya Tuhan Yesus pada saat itu sampai Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Karena apa? Karena pohon ara yang rindang, daunnya lebat, tetapi tidak ada buahnya. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang Kristen seperti pohon ara ini yang kelihatannya rindang, yang kelihatannya hebat, kelihatannya mewah, kelihatannya luar biasa, tetapi tidak ada buahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Karena dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, kalau di dalam firman Tuhan kita mengenal ada buah-buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara harus berbuah. Amin. Saudara perhatikan buah. Buah itu kan sesuatu yang keluar dari pohon itu. Nah, saudara dan saya ini ibaratnya pohon. Dan kita harus menghasilkan buah. Bukan buah musiman. Tetapi berbuah terus, saudara. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang harus kita hasilkan setiap hari, setiap waktu. Saudara, kalau kita menghasilkan buah musiman, saudara hanya Natal dan Paskah yang baik, yang penuh kasih. Saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita menghasilkan buah setiap hari. Amin. Dan buahnya itu harus lebat, harus banyak, saudara. Amin. Bukan 1-2, tetapi terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Sehingga orang dapat melihat kita, orang yang diberkati Tuhan, karena terus menghasilkan buah bagi Kristus. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan ayatnya yang
7 sampai ayat 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga, tahun ini adalah tahun kesempatan buat kita untuk menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa pemilik kebun ini kecewa karena pohon ara ini sudah 3 tahun dia datang, dia perhatikan tetapi tidak menghasilkan buah. Karena tidak menghasilkan buah, dia memerintahkan kepada pengurus kebun untuk menebang pohon ara ini. Karena apa? Karena dia tidak menghasilkan buah. Tapi saya perhatikan pengurus kebun ini yang saya ibaratkan tadi atau gambarkan tadi, Tuhan Yesus. Dia meminta kepada pemilik kebun supaya memberi kesempatan kepada pohon ara ini. Sebab dia akan mencangkul pohon ara ini, membersihkannya dan memberi pupuk dengan harapan tahun depan dia menghasilkan buah. Tapi kalau tahun depan dia tidak menghasilkan buah, itu berarti pohon ara itu akan ditebang. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menghasilkan buah. Kalau kita hidup, ini adalah kesempatan untuk kita menghasilkan buah. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang. Tadi saya katakan, saudara, percuma kita rindang, tapi tidak ada buahnya. Kita akan ditebang, kita akan dikutuk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan kesempatan ini untuk menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah kesempatan. Mungkin ini kesempatan terakhir buat kita. Kalau kita berbuah, maka terus akan Tuhan pupuk kita supaya kita terus bertumbuh sehat dan menghasilkan buah yang lebih lebat lagi, saudara. Tapi kalau tahun ini masih tetap saja tidak menghasilkan buah, tidak ada perubahan hidup, tidak menghasilkan buah-buah roh, tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan ditebang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Tuhan mau kita bertumbuh. Dan yang kedua, Tuhan mau kita menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Yang ketiga, saudara, kalau tahun kemarin belum menghasilkan buah, Tuhan masih memberi kita kesempatan tahun ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau masih tidak menghasilkan buah, maka kita akan ditebang alias mati dengan kesia-siaan belaka. Mati binasa. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas teguran firman Tuhan ini yang sungguh sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir, memenuhi dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa, biarlah semua pendengar bertumbuh dengan sehat, baik, dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi setiap
pendengar dimanapun mereka berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.